Halo semua, apa kabar? Baik pastinya ya, kabarnya ya. Oke, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang ornamen atau ragam hias. Oke, ragam hias. Pengertian ragam hias. Ragam hias atau ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam hias. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora, dan fauna, serta budaya masing-masing daerah. Menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan stilasi atau penggayaan, dengan menyederhanakan bentuk objek yang menjadi sumbernya dengan pertimbangan keindahan. Selain itu, gambar hias juga harus disesuaikan dengan fungsinya. Yang kedua yaitu motif ragam hias. Ragam hias merupakan karya seni yang diambil dari bentuk-bentuk flora atau vegetal, fauna atau animal, dan figural adalah manusia, dan bentuk geometris. Ragam hias tersebut dapat diterapkan pada media 2 dan 3 dimensi. Oke, pertama kita akan mempelajari tentang ragam hias flora atau vegetal. Oke. Ragam hias flora pada ragam hias flora ini, flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia. Ragam hias dengan motif flora mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir. Oke, yang kedua, ragam hias fauna atau animal. Bentuk motif animal dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang. Misalnya burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam. Dalam membuat ragam hias, motif hias animal bisa digabung dengan motif hias vegetal atau motif hias flora atau motif geometrik. Ragam hias bentuk fauna dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah tertentu di Indonesia, seperti burung cendrawasih di Papua, komodo di Nusa Tenggara Timur, dan gajah di Lampung. Oke, yang ketiga yaitu ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Gaya ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh daerah di Indonesia, seperti di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ragam hias geometris ini dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. Yang keempat yaitu ragam hias figuratif. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar.
Ini adalah contoh gambar ragam hias flora, fauna, geometris, figuratif. Ini adalah contoh gambar-gambarnya. Contoh penerapannya. Atau contoh ornamennya ya. Oke. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu pola ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Pola ragam hias geometris dapat ditandai dari bentuknya seperti persegi empat, zigzag, garis silang, segitiga, dan lingkaran. Pola bidang tersebut merupakan pola geometris yang bentuknya teratur. Bentuk lain dari pola geometris adalah dengan mengubah susunan pola ragam hias menjadi pola ragam hias tidak beraturan dan tetap memperhatikan segi keindahan. Oke, yang keempat ya. Sekarang teknik menggambar ragam hias. Gambar ragam hias sangat bervariatif. Ada yang diambil dari flora, fauna, manusia, bentuk-bentuk geometris. Bentuk gambar ragam hias dapat berupa pengulangan maupun sulur-suluran. Pada saat kita ingin menggambar ragam hias, berikut aturan yang harus diperhatikan. Pertama, kita harus memperhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Yang kedua, persiapkan alat dan media gambar. Yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Yang keempat, buat sketsa salah satu bidang yang telah dibuat sebelumnya. Yang kelima, buat bentuk yang sama. Atau kita bisa melakukan penjiplakan ya pada bidang yang lain. Dan yang terakhir, kita bisa mewarnai gambar ragam hias tersebut. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita langsung ke tugas saja terlebih dahulu ya. Oke. Di sini sudah ada tugas yang saya siapkan. Di sini kalian harus membuat gambar ragam hias dengan mencari contoh dari berbagai sumber referensi. Gambar ragam hias ini kalian dapat mengeksplorasi melalui sumber dari berbagai sumber referensi seperti Google atau media-media sosial atau gambar majalah atau apapun dan kalian buat dan nanti dikumpulkan. Oke. Setelah kita ke tugas, ya sebentar. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan mengenai tugas? Baik, jika tidak ada kita langsung ke rangkuman saja ya. Rangkuman tentang ragam hias. Rangkuman. Menggambar ragam hias memiliki pola bentuk gambar teratur dan pola bentuk gambar yang tidak teratur. Pola gambar teratur memiliki ukuran pola sama. Beberapa daerah di Indonesia, seperti di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Madura, dan Papua memiliki
pola ragam hias menggunakan pola teratur. Pada pola ragam hias tidak teratur, ragam hias dibuat lebih ekspresif dan dinamis. Prosedur yang harus dilakukan dalam menggambar ragam hias ini adalah gambar harus mengikuti bentuk pola gambar ragam hias yang ada, seperti pola gambar ragam hias yang beraturan atau tidak beraturan. Menggambar ragam hias juga harus memperhatikan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan harmonisasi. Menggambar ragam hias, flora, fauna, geometris, dan manusia memberikan pengetahuan tentang keanekaragaman budaya rupa dan kearifan lokal tentang kehidupan masyarakat. Keragaman bentuk ragam hias ini menunjukkan pada kita bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang tidak ternilai harganya. Kegiatan menggambar ragam hias dapat memupuk sikap menghargai, menghayati, dan sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kelestarian budaya daerah, khususnya ragam hias. Dengan mengenal ragam hias dari berbagai daerah, kita bisa lebih arif dan bijaksana dalam memelihara hubungan sosial dan lingkungan. Sehingga kita sebagai warga negara, sebagai penerus bangsa, itu harus bisa menghargai dan menghayati, sehingga akan tumbuh rasa tanggung jawab terhadap kelestarian budaya daerah, khususnya ragam hias sendiri. Karena di Indonesia sendiri ini banyak beraneka ragam kearifan lokal tentang ragam hias. Oke, baik. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ya, ini tugasnya ya, membuat gambar ragam hias dengan mencari contoh dari berbagai sumber referensi. Nanti nih dikumpulkan ya tugasnya, jangan lupa. Oke. Yuk, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak atau malu mau bertanya, mungkin nanti bisa bertanya di luar jam pembelajaran ini. Oke ya, kita akhiri ya pembelajaran hari ini. Nanti kita sambung dengan materi lain di lain hari. Oke, terima kasih ya sudah mendengarkan penjelasan mengenai ragam hias. Oke, cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye.